Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Kami tahu etika hidup. Kami tahu etika bermasyarakat. Kami tahu etika beragama. Kami menyindir hanya suara teori. Ajarannya. Kami tidak pernah menyinggung, menyentuh simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain. Camkan baik-baik itu. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan ya terkait dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, di mana ada Pak Muhammad KC yang ditangkap oleh Bareskrim, lalu tak lama kemudian menyusul si Yahya Waloni yang akhirnya juga ikut ditangkap dengan dasar kasus dugaan penistaan agama, dan mereka berdua sekarang sedang berada dalam penyelidikan kepolisian ya teman-teman. Nah, tapi ada hal yang menarik teman-teman. Sebelum Yahya Waloni ditangkap ya, dan pada waktu itu Pak Muhammad KC sudah ditangkap, tapi Yahya Waloni belum. Yahya Waloni membuat sebuah video di dalam channelnya, di mana video itu dia malah mengomentari Pak Muhammad KC yang ditangkap oleh Bareskrim. Dan anehnya, dia mengomentari Pak Muhammad KC yang ditangkap Bareskrim seolah-olah dia tidak merasa bahwa dirinya lebih parah dari itu. Ya, bahkan dia dengan jumawa, dengan arogannya ya, mengatakan hal-hal yang menunjukkan bahwa Pak Muhammad KC ini layak untuk ditangkap. Ya, tapi dia sendiri nggak sadar, dia nggak ngaca bahwa sebenarnya dia yang jauh lebih layak untuk ditangkap. Oke, tapi kita lihat dulu ya, ini ada cuplikan dari videonya Ustadz Yahya Waloni yang saya rasa ada semacam kekhawatiran juga sih dalam videonya. Yang biasanya dia kalau buat video kan garang ya. Dia suka berbicara yang kasar atau sebagainya. Tapi di video kali ini dia sudah mulai kelihatan lunak gitu teman-teman. Karena saya rasa mungkin dia sudah mencium bau-bau akan ditangkap. Makanya dia sedikit lunak, bahkan membela dirinya dan menyalahkan Pak Muhammad KC. Oke, kita lihat langsung aja videonya. Jadi KC atau kece atau kucu atau kici, kamu belajar Kristen dengan baik dulu ya, baru menyanggah agama Islam. Agama Islam sendiri kamu nggak ngerti dan tidak mudah menafsir Quran. Dalam Islam itu nggak mudah. Ada para mufassirin. Apa mufassirin itu? Ahli-ahli tafsir. Termasuk Prof. Siap itu orang tua-tua kita yang memang masih ada para ahli tafsir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Sekali lagi, pertahankan iman Islam sampai titik darah penghabisan. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Kami tahu etika hidup. Kami tahu etika bermasyarakat. Kami tahu etika beragama. Kami menyindir hanya suara teori. Ajarannya. Kami tidak pernah menyinggung, menyentuh simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain. Camkan baik-baik itu. Tapi Paul Zhang dengan si siapa ini, kece kocok ini, ini pakai nama Muhammad, Allahu Akbar. Makanya saya tidak ngakui dia, saya tidak panggil dia Muhammad. Saya panggil dia makhluk kece, makhluk kace, makhluk kucu, makhluk kici. Ya, jadi saya kira tidak perlu sebenarnya tanggapi karena bukan kelas, kelasnya jauh langit daripada bumi, bukan kelas. Nanti soal persoalan kitab gundul itu, kitab kuning itu, nanti dia pertanggungjawabkan. Akan dibuktikan nanti di pengadilan. Dia bisa baca nggak? Dia bisa baca nggak? Karena di Islam ini banyak ahlinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Nah, jadi sekali lagi video ini dibuat sebelum Yahya Waloni ditangkap dan Pak Muhammad KC sudah ditangkap ya. Jadi dia mengomentari dengan entengnya tanpa rasa berdosa gitu ya. Dia menjudge Pak Muhammad KC menistakan agama, tapi dia itu nggak sadar bahwa dia lebih parah sebenarnya. Atau jangan-jangan nggak ada kaca, atau memang dia sendiri yang nggak pernah bercermin kali di rumahnya ya. Padahal sudah ada seruan ya, supaya si Yahya Waloni ini juga ditangkap seperti Pak Muhammad KC. Tapi dengan sombongnya dia bilang, oh beda kelas katanya seperti itu ya. Bahkan dia juga bilang, kami ini tahu etika beragama, tahu etika hidup, tahu etika bermasyarakat. Jadi luar biasa memang etikanya si Yahya Waloni ini ya. Bahkan dia juga menambahkan bahwa yang ia singgung itu
hanya teori dan ajarannya. Jadi dia nggak pernah menyinggung simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain. Jadi sudah kelihatan di sini teman-teman. Ada bau-bau dia mulai merasa takut diciduk. Bau-bau dia mulai merasa khawatir diciduk. Makanya dia membuat video ini supaya ada pembelaan diri gitu ya. Dia buat, saya tahu etika. Saya juga yang menyerang itu hanya teori dan ajarannya. Saya nggak pernah menyinggung simbol-simbol agama lain yang dianggap suci. Tapi saya pikir saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut lah ya. Apakah memang si Yahya Wallawn ini beretika, ataukah apakah memang dia tidak pernah menyinggung simbol-simbol lain. Karena pasti teman-teman sendiri semua sudah pada tahu lah ya rekam jejaknya si Yahya Wallawn ini di dalam sosial media ya. Ada begitu banyak video yang nggak sesuai dengan omongannya tadi, yang ngakunya beretika ya, tapi justru terbalik. Lalu yang ngakunya nggak pernah menghina simbol agama lain yang dianggap suci, tapi justru faktanya terbalik. Ya contohnya seperti di video berikut ini teman-teman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah. Angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran. Bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Jadi jelas ya teman-teman, ada sebuah ketidakkonsistenan yang sangat nyata dari seorang Yahya Wallawn ini dengan perkataannya sendiri yang sama sekali tidak memiliki integritas ya. Apalagi sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penceramah, seorang public figure yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menjadi contoh, tapi justru perkataannya sendiri pun tidak bisa dipegang atau tidak memiliki integritas. Tapi saya bisa paham di sini, teman-teman. Sekali lagi, sepertinya Yahya Wallawn ini membuat pernyataan seperti di video awal tadi karena memang dia sudah merasa takut ketika Pak Muhammad KC ditangkap polisi, lalu tiba-tiba ada seruan supaya si Yahya Wallawn ini juga ditangkap. Makanya dia buat video ini supaya dia bisa memberikan sebuah pembelaan, yaitu dengan cara mengatakan saya ini lebih paham tentang etika beragama, katanya seperti itu. Bahkan saya juga tidak pernah menghina ataupun menista simbol-simbol agama lain, karena yang saya serang itu hanya teori ataupun ajarannya. Jadi dia membuat statement ini untuk melindungi dirinya, ya, untuk membranding dirinya sebagai orang yang beretika dan juga sebagai orang yang tidak pernah menghina agama lain. Tapi sayangnya polisi ataupun juga masyarakat tidak sebodoh seperti yang dia pikirkan. Dan akhirnya dia diciduk juga teman-teman seperti Pak Muhammad KC. Nah akhirnya dengan kejadian ditangkapnya Yahya Wallawn ini teman-teman, banyak netizen yang juga menyeret nama ustadz-ustadz lain yang diduga pernah juga melakukan penistaan agama. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad gitu ya, lalu Felix Xiao. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kalau kita survei ya. Kalau kita teliti tuh di dalam video-video para apologet muslim di YouTube yang banyak sekali mereka secara terang-terangan menghina agama Kristen, menyerang agama Kristen. Seperti Nandar gitu ya, Kaf Media Channel, lalu ada Guldian, ada Irena Handono, Kainama, dan lain-lain lah. Cuma ya mereka nggak begitu mendapat perhatian karena kan kelasnya udah beda ya dengan ustadz-ustadz kondang kayak si Abdul Somad, Yahya Wallawn, Felix Xiao. Yang kita tahu sendirilah mereka kan cukup terkenal, cukup kondang gitu ya. Apalagi juga banyak temannya yang juga merupakan pejabat-pejabat publik gitu ya. Jadi saya sih orangnya realistis aja. Saya rasa agak berat kalau mau mengandangkan si Ustadz Abdul Somad dan Felix Xiao ini karena secara popularitas gitu ya, mereka ini merupakan orang-orang yang cukup terpandang gitu di dalam kalangan mereka sendiri gitu. Jadi ya realistis aja sih kalau mau mengandangkan juga si Ustadz Abdul Somad dan juga Felix Xiao ini. Saya pikir perlu sebuah kesatuan yang besar ya, atau bahkan ya ada sebuah keadilan yang benar-benar adil lah untuk memiliki standar yang sama di dalam
menilai orang tanpa harus melihat dia dari popularitasnya ataupun dari segi di mana dia mempunyai banyak orang-orang yang mendukung dia di belakangnya. Saya mikir begini teman-teman, banyak muslim yang berpendapat bahwa orang Kristen bahagia dan senang ketika Yahya Walloni ditangkap. Karena menurut mereka, orang Kristen tuh takut gitu, ajarannya diserang terus oleh Yahya Walloni, dibongkar oleh Yahya Walloni. Makanya banyak orang Kristen yang senang si Yahya Walloni ini ditangkap. Saya rasa kekristenan tidak pernah takutlah ajarannya diserang. Dari sejarah, kita bisa melihat bahwa Kristen adalah agama yang justru semakin dihambat, tapi justru semakin merambat, ya. Jadi sefrontal apapun Kristen diserang, kami selalu siap gitu ya, berusaha untuk memberikan jawaban ataupun meluruskan tuduhan-tuduhan mereka terhadap ajaran Kristen. Dan satu sisi, dari situ justru juga ada hikmahnya. Akhirnya publik gitu ya, bisa menilai, bisa melihat, ya, ketika terjadi yang namanya argumentasi demi argumentasi antar agama, akhirnya publik bisa melihat, bisa belajar, dan mereka akan menilai mana sih sesungguhnya ajaran yang benar itu. Dan tentunya bagi orang yang mau kritis dan mau berpikir secara sehat, pasti akan menilai dengan tepat dan baik. Tapi kalaupun ada orang Kristen yang senang Yahya Walloni ditangkap, saya pikir itu juga bukan karena masalah ajaran Kristen diserang atau bukan. Tapi ini berbicara tentang keadilan yang tertuang di dalam Pancasila sila kelima, ya. Karena akhirnya sekarang pemerintah bisa membuka sedikit matanya terhadap orang-orang seperti Yahya Walloni ini yang berada di dalam kalangan mayoritas. Dan saya harap hal positif seperti ini bisa terus berlanjut, bahkan bukan hanya berhenti di Yahya Walloni saja, tapi juga menyusul kepada oknum-oknum lainnya juga yang suka menistakan agama. Sehingga ini jadi pelajaran gitu. Kedepannya kalau mereka mau menghina Kristen, mau memfitnah Kristen, mau melakukan segala hal gitu ya, untuk menjelek-jelekan Kristen, akhirnya mereka berpikir, akhirnya mereka merasa takut gitu ya, karena ternyata Yahya Walloni sudah merasakan sendiri akibatnya di mana dia ditangkap dan sekarang sedang diadili. Dan tentunya kita juga dukung pemerintah agar pemerintah juga mempunyai sebuah standar hukum yang sama, baik terhadap mayoritas bahkan juga terhadap minoritas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.